kami dari kelompok kelima. Kenapa nama saya Sati dari Saudara? Nama saya Satina Salsabila. Kami dari Universitas Indra Prasta yang melakukan audit maju di sekolah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva Septi Maulidiana. Saya mengajar di kelas 5. Mata pelajaran yang saya pegang itu adalah pembelajaran tematik, masih tematik, yaitu ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PKN. Lalu mengajar matematika juga, bahasa Inggris juga, seperti itu. Dan kebetulan saya sebagai guru kelas. Terima kasih untuk Ibu karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan kami kesempatan untuk bertanya mengenai kurikulum. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, izinkan saya mengetahui mengenai Ibu dan mata pelajaran apa yang belajar. Perkenalkan, nama saya Eva Septi Maulidiana. Kemudian saya itu mengajar di kelas 5. Kebetulan saya sebagai wali kelas, dan wali kelas itu beberapa pelajaran itu memang kita pegang sendiri. Seperti itu. Di pelajaran umum kayak matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, terus SBDP, karena kan itu memang tematik. Jadi tematik itu memang wali kelas sendiri yang pegang. Seperti itu. Kapan berdirinya sekolah ini? MIALINA itu berdiri tahun 1989, berarti kalau 2023 itu sekitar 34 tahun sudah berjalan. Gitu. Di sekolah ini ada berapa kelas sih? Untuk di sini ada 12 kelas. Jadi kelas 1 sampai 6 itu setiap kelasnya ada 2 rombel. Gitu. Jadi A dan B gitu. Begitu. Selama Ibu mengajar di sekolah ini sudah berapa kali pergantian kurikulum? Selama saya mengajar di sini itu sudah, saya itu masuk 2014, itu sudah dari kurikulum 2013. Nah, jadi 2013 itu berarti berjalan sudah hampir 10 tahun lebih lah ya. Nah, bergantilah menjadi kurikulum merdeka seperti itu. Jadi udah sekali lah pergantian kurikulum. Bagaimana sih Bu cara Ibu menerapkan kurikulum itu di kelas? Kurikulum itu kita terapkan sesuai dengan beberapa tahap sih memang ya. Jadi perencanaan dulu pertama, seperti kita membuat RPP. Kalau di 2013 itu membuat RPP namanya. Dan itu harus ada beberapa kayak kegiatan inti, kemudian nanti refleksinya seperti apa, kemudian kita nanti harus ada umpan balik ke siswanya seperti apa. Itu di 2013. Kalau di kurikulum merdeka ini, kita itu harus menggunakan ada yang namanya merancang asesmen awal. Asesmen awal itu seperti tes formatif, kemudian nanti ada tes penerapan pembelajaran diferensiasi itu. Nah, ini biasanya waktunya kan fleksibel kalau di kurikulum merdeka ini. Jadi bukannya bebas karena memang kurikulum merdeka, bukan. Jadi memang kita melihat minat dan bakat siswa seperti itu kalau di kurikulum merdeka. Kemudian ada yang namanya di akhir itu proyek P5. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu akan dilakukan di akhir biasanya kalau kita. Baru kemarin kami lakukan P5 itu. Dan kebetulan kita itu
Untuk kurikulum Merdeka itu kelas 1 dan 4 saja. Kalau kurikulum 2013 masih kelas 2, 3, 5, dan 6. Seperti itu. Apa saja sih tantangan utama yang Ibu hadapi pada saat mengimplementasikan kurikulum? Kalau untuk kurikulum Merdeka, kita memang kan karena baru untuk guru kelas 1 dan kelas 4, memang tantangannya mungkin dari apa yang kita dapat dari kurikulum Merdeka ini, kita masih belum paham banget nih guru-gurunya. Memang masih pelan-pelan kita belajarnya, tapi ya memang kita menggunakan menggunakan workshop dan lain-lain itu. Jadi kan cari informasi dari beberapa sekolah seperti itu. Kalau 2013 memang kita sudah melaksanakan selama hampir 10 tahun. Ya hambatannya ya paling ya sudah kita jalani aja gitu kan. Ya kayak siswa yang belum mencapai nilai, dan kita biasanya apa yang kita upayakan harus bisa berhasil. Dan tadi itu apakah Ibu memiliki metode ukur atau alat ukur yang mengukur utama yang Kalau untuk alat ukur dari 2013, baik 2013 atau kurikulum Merdeka, kita biasanya menggunakan tes sumatif sama formatif. Biasanya kita menggunakan tes awal dan tes akhir. Nah biasanya dari beberapa tes itu kita ada lisan, tulisan, kemudian praktik. Apalagi dengan kurikulum Merdeka ini kan kita melihat dari minat dan bakat siswa. Bahkan ya harus kita lihat tuh persiswa satu-satunya anak. Jadi nggak menyeluruh. Memang kita harus detail kalau kurikulum Merdeka itu yang kita lihat itu persiswanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa tidak bisa mampu menjawab pertanyaan dengan tulisan, maka kita bisa menggunakan tulisan ataupun praktik supaya kan siswa itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang untuk siswa masing-masing. Menurut Ibu dari dua kurikulum ini, yang kurikulum Merdeka sama kurikulum ini lebih mudah yang mana untuk Kalau untuk kami lebih mudah sebetulnya kurikulum Merdeka karena membebaskan siswa mengeksplor dirinya mereka, dan kita menilai itu tidak hanya pengetahuan saja gitu. Kalau di 2013 kan memang ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau ini kita tuh melihat benar-benar siswa masing-masing, bakatnya di mana, minatnya di mana, seperti itu sih. Jadi setidaknya kan kalau di kurikulum Merdeka ini ada 3 fase. Fase A itu fase 1, 2, fase B itu 3 dan 4, fase C itu 5 dan 6. Kalau memang dia tidak tuntas di fase A, di fase 1 dan 2, fase 2 ini memang harus dituntaskan untuk masuk ke tahap fase B. Seperti itu. apa sih yang Ibu harapkan di kurikulum saat ini? Oke, kurikulum saat ini kita mengharapkan tidak hanya pengetahuan saja yang siswa dapatkan, kita bisa menggali juga kemampuan siswa, baik dari praktiknya mereka, kemudian sikapnya mereka, itu juga harus benar-benar detail tentang siswa masing-masing seperti itu. Dan kita juga sebagai guru ingin mengembangkan itu. Bahkan sekarang kan kita sesuai dengan perkembangan zaman ya, teknologi itu semakin canggih, anak-anak juga sebenarnya tidak hanya kita bisa menggunakan anak itu kayak handphone bisa lah boleh, tapi kita juga mengarahkan mereka seperti apa sih penggunaan handphone atau menggunakan media kayak laptop, karena kan di batu badan ujian mereka juga belajar. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, Maaf sudah menerima. tidak apa-apa.